Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil afuwil ghafur, al-halimil syakur, mudabbir kullal umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi unzila alaihi dustur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wan nur. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, al masyayikh al fudala wal ahbab al ajilla, wabil khusus guru kita Sayyidil Walid Kiai Haji Munawwir Asli, mudah-mudahan panjang umur, berkah urusannya, dan terus menebar manfaat ilmunya pada kita semua. Ya Rabbal. Romannya aminnya udah lemes kena zupa sop kayaknya. Guru kita yang telah hadir, paling ganteng, gantengan beliau sama saya bu. Tapi kata istri saya gantengan saya sama dia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya nggak sempet megang mic sebelum beliau udah keduluan pulang. Akhirnya saya kena cengan. Katanya dulu saya dibilang sama beliau takut gitu. Padahal beliau juga minal khaifin. Lebih takut lagi. Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan hadir juga di tengah kita Habib Abdullah Al-Idrus, Ketua DPW P3 Ustadz Farhan. Habib Syekh, ahlan wa sahlan Habib Syekh Al-Hasani. Bapak Kiai Haji Fauzan dan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan yang hadir Allah panjangin umurnya, Allah mudahin segala urusannya, Allah tambahin rezekinya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah selamatkan dunia akhiratnya. Ya Rabbal Alamin. Saya yakin yang hadir 100% nungguin Habib Hanif. Tuh kan iya katanya, ibu-ibu lagi yang jawab. Nggak jaga perasaan. Maka mungkin selayaknya kalau saya orang-orang Bib udah pada separuh bosen ini. Saban bulan tiap bulan saya baca kitab di sini Tuhfatul Mardiyah. Nah saat ini kita kedatangan guru istimewa yang semestinya beliau lebih banyak waktunya diberikan kepada kita. Setuju Bu? Setuju Pak? Berarti gue disuruh diem dong nih. Coba itu. Karena dikasih waktu 30 menit nih udah 10 menit. Jadi tinggal 5 menit lagi ya. Saya baca tabarukan aja, kita istiqamah dalam pengajian Majelis Ta'lim Al-Munawwir yang pada tiap bulannya diadakan di sini
dengan membaca kitab At-Tuhfatul Mardiyah dan juga kitab Mukhtar Al-Ahadis An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi insyaallah ta'ala amin. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faddalahu Allahu ala sairil anbiya وجعله سيد البشر ومنح كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قوله لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول wa huwa qaulu Muhammadur Rasulullah wa alzamal khalqa tasdifahu fi jami'i ma akhbara anhu min umurid dunya wal akhirah wa annahu la yuqbalu imanu abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'dal mauti wa awwaluhu su'alu munkar wa nakir wa huma syakhsani hailani ya'qidu anna al-'abda fi qabrihi sawiyan dha ruhin wa jasadin fayas'alanahu 'anit tauhidi war risalah لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك والله أعلم. Udah Bu ya? Pak, udah Pak ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah dan dijadikan manusia terbaik daripada para manusia lainnya. Kalau kita ditanya siapa makhluk yang terbaik, jawabnya Rasulullah. Mana lebih mulia, mana lebih afdol, Rasulullah atau malaikat Jibril? Rasulullah atau malaikat Jibril? Kurang keras, Rasulullah atau malaikat Jibril? Sallu ala nabi. Manusia bahkan makhluk terbaik Allah adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Muhammadun Sayyidul Kaunaini was wal fariqaini min urbin wa min ya Rabbi bil maka orang dianggap masuk ke dalam agama Islam saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah
utusan Allah. Nggak cukup bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan itu masih dianggap tidak sempurna syahadatnya. Tetapi harus disebutkan juga bahwa ia bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini soal akidah. Maka kita orang yang beriman pun harus meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik makhluk daripada makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ada iman yang perlu kita tanamkan saat kita sudah meninggal dunia, yaitu su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur. Kira-kira kita semua bakalan mati apa enggak? Mati apa enggak? Mau duluan mau belakangan? Mau duluan mau belakangan? Belakangan siapa yang nguburin? Udah kagak ada orang. Sabar. Kita semua akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan meninggal. Ketika sudah meninggal bukan berarti selesai masalah, Pak. Ketika sudah wafat bukan berarti kita sudah bebas dari urusan di dunia. Tidak. Ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita saat kita sudah di alam kubur. Siapa malaikat yang datang? Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW duduk-duduk bersama sahabat. Di situ ada kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang dari golongan besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan mereka dikatakan oleh Nabi, semua kita akan berpisah, kata Rasul. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nikmatnya pertemuan bisa dirasakan karena ada sebuah perpisahan. Laulal firaq ma wajadta halawatal liqa. Kalau bukan karena sebuah perpisahan, nikmat bertemu itu nggak enak. Tapi karena ada perpisahan, maka pertemuan itu adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ditanya kita sama malaikat, kata Nabi Muhammad, nanti ada 2 malaikat serem. Kita ngelihat aja bisa merinding, Pak. Terus kata Nabi Muhammad, namanya malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat siapa? Malaikat yang akan bertanya kepada kita di alam kubur. Sayyidina Umar nyaut, ya Rasul, galakan dia berdua apa saya? Galakan Munkar Nakir apa saya? Nih. Dulu sahabat yang terkenal galak siapa? Sayyidina Umar. Sampai beliau nyeletuk kepada Rasul, kira-kira Munkar Nakir lebih galak saya apa beliau? Mereka berdua. Kata Nabi Muhammad, lu rasain aja ntar sendiri. Akhirnya dia punya azam. Ya, Sayyidina Umar ini punya azam nanti mau lebih tinggi dan keras suaranya menghadapi Munkar Nakir. Singkat cerita, Pak, ini ada dalam kitab Nuruz Zalam Syara' Aqidatil Awam. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia,
Ya. Itu Abdullah ibn Umar memimpikan ayahandanya ditanya oleh Munkar Nakir. Datanglah Munkar Nakir ke dalam alam kuburnya dan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Sayyidina Umar, "Emang lu nggak tahu siapa yang lu tanya?" Galakan dia sama Munkar Nakir. Ngibritlah Munkar Nakir balik ke Tuhan. "Ya Allah, ini ada hambamu, kami tanya, galakan dia ditanya." Akhirnya kata Allah, "Siapa yang kau tanya?" Ya, dikasih taulah Umar bin Khattab. Udah, jangan balik lagi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang besok meninggal siapin suara sekeras-kerasnya. Kalau Munkar Nakir datang, tanya balik, "Emang lu nggak tahu siapa yang lu tanya?" Insya Allah digebukin. Tapi juga ada cerita bahwa akal-akalnya Abu Nawas, bagaimana beliau berpesan kepada anaknya untuk menyiapkan kain kapan bekas. Udah pokoknya siapin. Kalau baba udah nggak ada, lu bungkus pakai kain kapan bekas. Begitu dibungkus, ditanya Munkar Nakir, kata Abu Nawas, "Emang nggak salah alamat? Gua mayat lama. Coba cari kain kapan yang baru. Jangan salah alamat." Nah, ini ada memang beberapa ya hamba Allah yang Allah bebaskan dari soal Munkar Nakir. Pertanyaan di alam kubur dari malaikat Munkar Nakir. Di antaranya mereka yang hafal Quran. Mereka yang masa sahabat-sahabat Nabi yang asyrah mubasyarah bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi ditanya kembali oleh Munkar Nakir, tidak. Ya, kemudian mereka juga yang mati di jalan peperangan Allah, syuhada Uhud, syuhada Badar, mereka yang meninggal pada saat peperangan Badar, mereka yang meninggal pada saat peperangan Uhud, mereka Masya Allah, tabarakallah, itu jaminannya sudah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngapa pada bengong aja? Terus ini udah habis Bu. Ya, kita dengerin Habib Hanif aja nanti yang banyak ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dompetnya nggak bisa ditekuk. Mengapa? Wallahu a'lam bissawab. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.